Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, yaitu dengan pemecahan maju pada persoalan maksimasi income. Bisa kalian lihat pada worksheet halaman 2 ya, yang maksimasi income maju. Oke, nah permasalahannya adalah sebuah perusahaan memiliki kapasitas produksi sebesar 700 ton per bulan. Nah, distribusi produk dilakukan dengan transportasi darat untuk menghemat biaya pengiriman. Nah, pasar yang dituju ada 3, yaitu pasar A, B, dan C. Nah, sekarang kita mengetahui data di sini di tabelnya, yaitu jumlah produk itu ada 700 ton. Jadi di sini ada 0 sampai 7. Ini dalam satuan ratus ton ya. Jadi 700 ton. Lalu ini adalah return yang diperoleh jika kita menjualnya di kota A, kota B, atau di kota C gitu. Jadi ini adalah returnnya. Jadi kalau misalkan laku 200 ton di kota A, maka keuntungannya returnnya adalah 1,5. Kalau misalkan di kota B laku 3, maka 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana distribusi produk yang harus dilakukan oleh perusahaan agar diperoleh hasil yang paling optimal. Oke, dari kasus ini, nah dari angka-angka ini, maka kita diminta untuk memetakan dari 700 ton produk ini, itu didistribusikan berapa di kota A, berapa di kota B, dan berapa di kota C, supaya return yang diperoleh oleh perusahaan itu adalah maksimum. Maka kasusnya di sini adalah maksimasi. Oke, ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita lihat tahapannya. Kita akan melakukan tahapan maju. Maka di sini ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Tahapannya itu adalah N-nya itu adalah pasarnya, alias kota A, kota B, dan kota C. Lalu SN-nya, SN itu adalah status awal. Artinya di sini adalah jumlah produksi yang tersisa pada status tersebut. Artinya jumlah produksi yang masih bisa didistribusikan di awal pada kota tersebut. Sedangkan XN itu adalah berapa sih jumlah barang yang didistribusikan pada tahap tersebut. Jadi keputusannya. Jadi kalau SN itu adalah jumlah awalnya yang bisa dijual itu berapa, sedangkan XN itu adalah berapa sih yang dijual, yang optimumnya pada tahapan tersebut. Nah, fungsi transisinya itu adalah pengurangan. Kenapa? Karena kalau sudah laku di kota A misalkan, tidak bisa lagi dijual di kota B gitu. Jadi ada selisihnya. Pengurangan. Oke. Lalu di sini fungsi kontribusinya itu adalah returnnya, karena yang diketahui adalah returnnya. Dan hubungan rekursifnya adalah Fn bintangnya, yaitu adalah maksimasi, karena kita akan mencari maksimasi keuntungan. Oke. Nah, jadi di sini perhitungan akan dimulai dari pasar A, kemudian B, dan diakhiri di pasar C. Oke ya, jadi kita lakukan secara maju. Kita mulai dari tahap 1. Oke, kita baca dari tabel ini ya. Tabel ini itu sama juga dengan tabel di soal pada bagian kota A. Jadi di sini artinya adalah jika tidak ada pengiriman atau misalkan tidak ada didistribusikan di kota A, maka returnnya adalah 0. Tapi kalau misalkan yang didistribusikan adalah 300 ton, maka keuntungannya adalah 2,3. Dan seterusnya ya. Jadi ini adalah returnnya pada kota A. Oke, sekarang kita akan mengisi tabel di tahap 1, yaitu di kota A. Nah, di sini ada S dan ada F ya. S ini adalah status awal, artinya berapa sih kemungkinan barang yang bisa didistribusikan di kota A. Yaitu bisa 0, bisa 1, 2, 3, sampai 7.
700, maksudnya dalam ratusan. Jadi di sini adalah berapa sih jumlah barang yang bisa masuk pada status awalnya. Oke. Jadi bisa dari 0 sampai 7. Sedangkan pada kolom ini, maka berapa sih yang bisa didistribusikan? Keputusannya, artinya yang bisa dibeli di kota A itu berapa? Bisa 0 sampai 7 juga kan ya? Oke, nah sekarang kita isi. Nah di sini, kalau barang yang datang 0 tapi nggak ada yang dibeli, maka returnnya 0 pasti ya. Oke, kalau barang yang masuk 0 tapi dibeli 1, mungkin apa enggak? Enggak ya harusnya. Maksudnya gini, barang yang nyampainya nggak ada tapi dibeli 1 kan nggak mungkin ya. Gitu. Apalagi misalkan di sini barangnya yang masuk 0 dikirimkan 0 tapi dibeli 4 kan nggak mungkin gitu. Jadi pada baris pertama itu diisiannya di 0 dan 0, yaitu returnnya adalah 0. Oke. Maka F1 bintangnya karena nggak ada pilihan lain, maka di sini ya 0, yaitu pada saat keputusannya adalah 0 juga, artinya tidak terdistribusi di kota A. Nah sekarang kalau barang yang bisa didistribusikan adalah 1, nah ternyata tidak laku, maka returnnya adalah ya 0 juga gitu. Tapi kalau laku, 1 ini yang masuk laku, maka returnnya adalah di sini. Kalau 1 ini laku di kota A, maka returnnya adalah 0,8. Oke. Sekarang kalau barang yang masuk 1 tapi kejual 2, mungkin nggak? Nggak. Jadi di bagian sini, di sel ini, dia kosong. Kenapa? Karena yang ditawarkan lebih sedikit daripada yang dibeli gitu. Jadi nggak mungkin kan ya, tidak realistis. Nah sekarang berarti kita hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu 0 dan 0,8. Karena di sini maksimasi income, maka kita cari yang paling besar, yaitu 0,8. Diperoleh pada saat kapan keputusannya? Yaitu pada saat kita memilih membeli 1 gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga diisi sama. Oke, mungkin bisa ya. Oke, saya buka aja ya. Oke. Oke, sebenarnya tahap 1 ini masih gampang karena bisa menyalin ulang ini saja sih. Jadi misalkan contohnya, ini maksudnya apa ini? 2,3 ini. Ini artinya barang yang bisa datang adalah 5. Tapi lakunya itu adalah 3. Artinya returnnya kalau laku 3 yaitu 2,3. Gitu. Lalu di sini 3,6 dari mana? Itu adalah return yang paling maksimum. Karena maksimasi yaitu 3,6 diperoleh pada saat yang dipilih adalah 5. Gitu. Oke ya, ini adalah di tahap 1 di kota A. Oke. Ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan ini diambil dari X dan F1X-nya. Oke, jadi dari sini ya. Bagian sini. Nah, sekarang kita ke tahap 2. Oke, yang ini adalah tabel dari tahap 1. Sekarang kita mengisi di tahap 2 yang atas. Nah, statusnya pada tahap 2, pada kota B, itu adalah barang yang datang bisa 0 sampai 7 juga. Kenapa bisa 0 sampai 7? Karena bisa jadi kalau 0 itu artinya misalkan ini barang semuanya sudah laku di kota A. Artinya nggak ada lagi yang bisa didistribusikan di kota B. Gitu. Tapi kalau 7 artinya barangnya belum laku gitu. Jadi masih statusnya ini bisa dari 0 sampai 7. Dan kemungkinannya pun laku itu dari 0 sampai 7. Nah, sekarang di sini barang masuk 0, ditawarkan 0, langsung dibeli 0. Berarti kita tidak punya keuntungan ya. Sekarang barang datang 0, tapi laku 1, itu nggak mungkin. Jadi kesini kosong semua ya. Maka F2 bintangnya yaitu 0, X2 bintangnya adalah 0. F2 bintang 0 ini diperoleh dari 0 yang ini. Nilai paling maksimumnya karena tidak ada pilihan lain yaitu 0, tapi X2 bintang ini 0 dari ini ya, 0 yang ini. Sekarang di sini,
Barang ditawarkan 1, tapi tidak dibeli, berarti returnnya adalah 0. Tapi, ini kan di tahap 2 ya. Jadi di sini, barang ditawarkan 1, tapi dia tidak terbeli, tidak dibeli, berarti returnnya adalah 0. Tapi 1 ini menjadi sisanya 1. Nah, 1 ini, sisa 1, ini akan menjadi status pada tahap 1, pada kota A. Pada tahap 1 ini berarti nilai F1 bintangnya adalah 0,8. Maka ini 0-nya ditambahkan dengan 0,8. Oke. Nah, sekarang di sini 1 barang ditawarkan lalu dibeli 1, maka returnnya adalah 0,6. Barangnya 1, dibeli satu-satunya itu, maka ada sisa nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti status yang untuk di kota A itu adalah 0. 0, F1 bintangnya adalah 0, maka ditambah 0. Maka jadinya 0,6. Barang datang 1, dibeli 2, nggak mungkin. Berarti ini kosong ya ke sana. Karena lebih besar dibandingkan yang ditawarkan. Nah, sekarang kita bisa mengisi F2 bintang, berarti 0,8 dan 0,6. Karena kasusnya maksimasi, maka kita isinya 0,8, yaitu ketika kita mengambil keputusan X2 bintangnya yaitu 0. Oke, ya. Nah, sekarang di sini. Datang 2, tapi nggak dibeli, berarti returnnya adalah 0. Beli 2, nggak dibeli, berarti sisanya adalah 2. Nah, 2 ini menjadi status untuk di kota A. Maka 2 ini nilai optimumnya adalah 1,5. Maka kita tambah 1,5. Oke. Nah, sekarang kalau datang 2, tapi dibeli hanya 1, maka returnnya adalah 0,6. Nah, ada 2, dibeli 1, maka sisanya adalah 1. Menjadi status di kota A. F1 bintangnya adalah 0,8, maka ditambah 0,8. Oke, jelas ya? Jadi sekarang kalau di sini 2 dibeli 2, berarti dua-duanya 1,2 ya. Ada sisa? Nggak ada. Berarti S-nya di sini adalah 0 pada tahap 1. Maka ditambah 0. Oke, maka sekarang 1,5, 1,4, 1,2. Maksimumnya adalah 1,5. Ketika keputusannya adalah 0, yaitu di sini, 0-nya di sini. Tidak membeli. Oke. Begitupun seterusnya ya. Mungkin bisa mengisi sendiri ya. Nah, coba sekarang ini. Jangan di sini. Nah, sekarang di sini. Udah buka. Nah, sekarang di sini. Datang 6, dibeli 3. Berarti return untuk kota B-nya adalah 3 ini ya, 2. Datang 6, dibeli 3, sisanya adalah 3. Maka di sini 3 statusnya. 3, nilai maksimumnya adalah 2,3. Maka ditambah 2,3. Gitu. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, jadi F2 bintang ini semuanya adalah nilai maksimasi dari semua pilihan di kolom-kolomnya. Lalu X2 bintang adalah pilihannya. Nah, contohnya di sini nih, di banyak 0, 1, 4, 5. Kenapa? 3,6 ini diperoleh dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah kemungkinan. Di 0, di 1, di 4, dan di 5. Jadi bisa lebih dari 1 kemungkinan. Ini adalah tabel untuk tahap 2 di kota B. Oke, ini kesimpulannya ya, tanpa perhitungan penjumlahannya. Oke, selanjutnya, ini kesimpulannya juga ya. Nah, di tahap 3, yaitu di kota C. Ini adalah tabel return di kota C, dan ini adalah tabel dari tahap 2. Sekarang kita isi di tahap 3. Statusnya sama, bisa dari 0 sampai 7. Dan yang dibeli juga kemungkinannya dari 0 sampai 7.
Caranya sama dengan mengisi di tahap 2. Jadi di sini kalau ditawarkan 0 tidak diambil, tidak dibeli pasti ya, 0, maka returnnya adalah 0. 0 ditawarkan, dibeli 1 atau 2 atau 3 nggak mungkin, maka ini kosong semua. Maka F3 bintangnya adalah 0, X3 bintangnya juga 0. Sekarang ada 1, nggak dibeli, berarti returnnya adalah 0. Tapi ada 1, ditawarkan 1, nggak dibeli, maka kita ada sisa yaitu 1. Nah, 1 ini kita lihat di tabel tahap 2. Sisa 1 ini nilai maksimumnya F2 bintangnya adalah 0,8, maka ditambahkan 0,8. Oke. Lalu di sini ditawarkan 1, dibeli 1, berarti returnnya adalah 0,6. Ada sisa nggak? Ditawarkan 1, beli 1, nggak ada sisa, berarti ditambah 0. 0,8 dan 0,6, maksimum 0,8 di X3 bintangnya adalah 0. Oke, sekarang ditawarkan 2, nggak dibeli, dibelinya 0, maka returnnya adalah 0. Sisanya adalah 2. 2 ini nilai maksimumnya adalah 1,5. Gitu. Nah, sekarang di sini ditawarkan 2, dibeli 1. Berarti returnnya adalah kalau dibeli 1 yaitu 0,6. Ditawarkan 2, dibeli 1, maka sisanya adalah 1. 1 dibawa ke tahap 2, nilai maksimumnya adalah 0,8. Jadi ditambahkan 0,8. Dan seterusnya. Sama dengan di tahap 2. Oke, sekarang di sini. Isinya berapa ini? Di awal punya 3. Ditawarkan 3, dibelinya hanya 2, berarti returnnya adalah 1,2. Sisanya berapa? 1 ya. Nah, 1 ini kita lihat di tahap 2, S-nya 1, maka di sini F2 bintangnya adalah 0,8. Oke ya, dan seterusnya. Kita cari nilai maksimasi untuk di F3 bintang. Oke. Bisa ya. Nah, sekarang di sini berapa ini isinya? Ditawarkan 7, dibeli 4. Berarti nih, laku 4 berarti 2,8 ya returnnya. Sisanya berapa? 7 dikurangi 4 yaitu 3. 3 nilai optimumnya adalah 2,3. Maka ditambah 2,3. Oke ya. Kita cari nilai maksimumnya di F3 bintang dapat seperti ini. Oke. Bisa ya. Nah, ini adalah rangkumannya. Nah, ini rangkuman semuanya dari hasil X dan F-nya di pasar A, B, maupun di C. Nah, sekarang kita baca hasilnya, kesimpulannya. Jadi, apa sih kesimpulannya? Nah, di kesimpulannya ini, kita bisa melihat dari pasar C. Kesimpulannya kita baca dari belakang. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat mulai dari tahap terakhir yang dilakukan, yaitu tahap 3, yaitu pasar C. Pada tahap ini, seluruh jumlah pengiriman masih dapat dipergunakan. Artinya, statusnya adalah S-nya 7. Pada pasar C, untuk S sama dengan 7, nilai optimumnya adalah 5,5. Nih, status 7, S7, pada pasar C itu adalah nilai optimumnya adalah 5,5. Ya. Artinya di sini pendapatan maksimumnya itu adalah 5,5. Dengan keputusan yang diambil di pasar C itu adalah 6. Artinya 600 ton itu diambil di pasar C. Oke, dia memberikan akumulasi keuntungan yaitu 5,5. Nah, sekarang ketika dari 700 ton yang ditawarkan ternyata diambil 600 ton di pasar C, maka sisanya tinggal 1. Nah, 1 ini berarti S-nya sama dengan 1, sisanya 1 itu ditawarkan ke pasar B. Ternyata X2-nya itu adalah 0. Artinya ketika ada yang ditawarkan 1 di pasar B, sisanya dari pasar C itu adalah 1, maka di pasar B itu tidak dibeli. Keputusannya adalah 0.
Oke, jadi awalnya ada 7, ternyata diambil 6 di pasar C, maka kan sisanya tinggal 1. Nah, 1 ini ternyata optimumnya di pasar B itu 0, berarti tidak diambil. Maka masih ada sisa 1. Nah, sisa 1 ini yang ditawarkan ke pasar A. Yaitu ternyata nilai optimumnya adalah 1. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah di pasar A terbeli 1, di pasar B yaitu 0, sedangkan di pasar C yaitu 6. Dengan keuntungan maksimum adalah 5,5. Nah, kalau kalian bisa melihat di worksheet, di soalnya, kita lihat kalau di pasar A laku 1, itu maka keuntungannya adalah 0,8 ya. Di pasar B, kalau tidak laku ya berarti berarti returnnya 0 ya. Tapi di pasar C, kalau lakunya 6, maka keuntungannya adalah 4,7. Lihat ke tabel soal ya. Maka 0,8 ditambah 0 ditambah 4,7 yaitu 5,5. Jadi 5,5 di sini ini sudah akumulasi dari pasar A, B, dan C. Oke, seperti itu ya.